Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Salam hormat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Inyoman Tike MSI selaku pengampu mata kuliah Trihita Karana. Izinkan saya Nita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 25290610004 akan mempresentasikan mata kuliah Trihita Karana dengan topik menganalisis penerapan prinsip Trihita Karana dalam kebijakan pembangunan daerah dan rekonstruksi nilai Trihita Karana dalam manajemen organisasi serta kehidupan personal. Presentasi ini akan mengupas tuntas bagaimana filosofi Trihita Karana dapat menjadi pondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, serta bagaimana nilai-nilai luhur ini dapat diintegrasikan dalam manajemen organisasi kehidupan sehari-hari. Trihita Karana sebagai filosofi keseimbangan hidup yang menyeluruh, seperti kita ketahui mengandung tiga aspek atau tiga kebahagiaan, yakni parahyangan, pawongan, dan juga palemahan. Untuk parahyangan, bagaimana kita membangun harmonisasi hubungan antara manusia dan Tuhan secara spiritualitas, dan pawongan, bagaimana kita harmonisasi hubungan antara manusia dengan sesama manusia atau sosial, serta palemahan harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan atau ekologis. Filosofi ini menjadi dasar budaya Bali yang kokoh dan kini diangkat menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan universal. Baik, kita mulai saja dengan implementasi Trihita Karana dalam kebijakan pembangunan desa dan kecamatan. Sesuai dengan regulasi terbaru dari Kementerian Desa mengarahkan alokasi dana desa atau Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 dan Nomor 8 Tahun 2022 menuju pembangunan yang berorientasi pada tiga pilar utama Trihita Karana. Yang pertama, infrastruktur dasar, pembangunan yang ramah lingkungan dan mendukung akses masyarakat secara merata. Selanjutnya, yang kedua, pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas sosial dan ekonomi lokal atau pawongan. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai pelestarian lingkungan, di mana fokus pada mitigasi bencana dan menjaga sumber daya alam atau pelemahan. Prioritas penggunaan dana desa wajib selaras dengan prinsip keseimbangan Trihita Karana karena untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif yang menyeluruh. Studi kasus harmonisasi dan tantangan penataan ruang. Untuk pemukiman tradisional harus mempertahankan arsitektur tradisional Bali atau Asta Kosala Kosali, memastikan keselarasan Trihita Karana dalam setiap tata ruang pembangunan. Pemukiman modern dan urbanisasi seringkali mengabaikan prinsip palemahan dan juga prinsip pawongan karena keterbatasan lahan, densitas tinggi, dan tekanan pertumbuhan kota terutama di Denpasar Selatan. Tantangan terbesar adalah menjembatani kesadaran masyarakat akan pentingnya harmoni dengan realitas kebutuhan pembangunan cepat di perkotaan. Adapun rekonstruksi nilai Trihita Karana dalam manajemen organisasi pemerintahan desa untuk parahyangan berupa etika dan akuntabilitas dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan moral dan spiritual. Pelayanan publik harus jujur, adil, dan transparan akan mencerminkan nilai-nilai luhur.
Selanjutnya, untuk Pawongan, kolaborasi dan juga partisipasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong musyawarah desa, pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam perencanaan atau musyenbrak, dan pengawasan pembangunan bersama. Selanjutnya, untuk pelemahan dilakukan dengan prioritas ekologis, di mana setiap program harus memiliki dampak minimal terhadap lingkungan, contohnya dalam pengelolaan sampah mandiri dan konservasi air desa. Adapun yang menjadi dampak positif penerapan Trihita Karana dalam pembangunan berbasis masyarakat, yang pertama pada kesejahteraan lokal terjadi peningkatan kualitas hidup melalui pengembangan BUMDes berbasis potensi desa yang berkelanjutan. Di sini BUM desa berbasis potensi desa yang berkelanjutan. Selanjutnya adanya penguatan komunitas. Masyarakat lebih tangguh dalam mitigasi bencana dan pelestarian adat ataupun budaya lokal. Serta akan terjadi hal berkelanjutan yakni dengan menciptakan ekosistem desa yang mandiri secara ekonomi, sosial, dan juga ekologis. Mengatasi tantangan dalam menerapkan Trihitakarana. Meskipun ideal, implementasi Trihitakarana menghadapi sejumlah kendala, terutama di tengah desakan modernisasi. Implementasi Trihitakarana terhambat karena adanya kompetisi lahan, perubahan nilai sosial, dan juga sumber daya dan kapasitas. Hal ini tergantung dari adanya tekanan modernisasi, kemudian adanya kurang pemahaman, dan juga keterbatasan sumber daya. Strategi penguatan Trihitakarana dalam perencanaan daerah dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, melakukan pelatihan rutin Trihitakarana bagi aparat desa, lembaga adat, dan masyarakat untuk menyamakan visi, kemudian juga dilakukan integrasi dokumen perencanaan dengan memastikan Trihitakarana menjadi pondasi utama dalam RPJM Desa dan RKP Desa, bukan hanya lampiran. Selanjutnya dilakukan pengembangan program partisipasif dengan menciptakan program yang mendorong keterlibatan warga secara aktif, contohnya gerakan menanam ataupun juga gotong royong budaya. Dan yang terakhir yakni visualisasi transformasi dari kebijakan ke kehidupan personal. Trihita Karana tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Untuk kepemimpinan Trihita Karana, kepala desa memimpin dengan empati dan adil, menyelesaikan seluruh konflik sosial atau pawongan dengan musyawarah. Dan dalam interaksi personal, setiap individu menjaga etika sosial dan lingkungan sekitar, menanam pohon dan menjaga kebersihan sungai atau palmahan. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, demikian tadi pokok bahasan kita untuk Trihita Karana di kesempatan hari ini. Kita akan ketemu lagi pada materi Trihita Karana pada pokok bahasan yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, salam harmoni.